Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu kembali adik-adik mahasiswa sekalian jurusan bisnis digital. Kembali kita ketemu pada mata kuliah Creativity and Innovation. Ini adalah perkuliahan kita pertemuan yang ke-12. Baik, minggu kemarin kita sudah membahas beberapa pentingnya inovasi dan beberapa contoh perusahaan-perusahaan yang telah inovatif ya. Nah, sekarang ada semacam pertanyaan, apakah inovasi sama dengan perencanaan strategi? Sedangkan inovasi adalah salah satu usaha yang dilakukan manusia guna melakukan pembaruan terhadap penemuan-penemuan yang sudah ada agar kedepannya produk atau jasa tersebut mampu untuk dikenal masyarakat dan jauh lebih baik lagi ya. Nah, jadi inovasi itu juga tidak bisa dilakukan dengan cara sembarangan, tapi harus dilakukan dengan perencanaan. Nah, jelas beda ya. Kenapa? Strategi inovasi, jadi begini, strategi inovasi adalah merupakan salah satu perencanaan, tapi bukan jangka panjang sebenarnya. Kebutuhannya memang untuk jangka kini dan ke depan ya, tapi pelaksanaannya itu sebenarnya perencanaan jangka pendek. Misalnya begini, kita punya ide untuk mengembangkan produk, untuk membuka varian produk yang baru, tapi ide tersebut dengan kemampuan yang ada, dana yang dimiliki, sumber daya manusia yang cukup, infrastruktur yang sudah baik, bisa tidak dilakukan besok? Sangat bisa. Sedangkan perencanaan jangka panjang itu bisa dilakukan untuk 2 tahun kemudian, karena perlu beberapa sumber daya yang dibutuhkan. Kenapa demikian? Karena inovasi tersebut bisa juga dikatakan strategi untuk jangka panjang, tapi keperluannya, ya, kegunaannya. Karena inovasi ini membutuhkan satu, pemikiran baru secara terus-menerus, yaitu dengan cara mendengar keluhan dan masukan dari mitra kita atau dalam ini masyarakat atau karyawan, agar produk atau jasa yang dilakukan itu bisa tetap eksis. Jadi inovasi merupakan salah satu perencanaan jangka pendek, tapi bisa juga menjadi perencanaan jangka panjang. Nah, buktinya di layar ini kita bisa saksikan ada strategi inovasi. Ya. Kemudian yang kedua, pada jenis inovasi yang sifatnya jangka panjang, kita membutuhkan upaya untuk memperhatikan market centric. Ini artinya bagaimana produk atau jasa yang kita kembangkan itu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan pasar, bukan kebutuhan dan keinginan kita sebagai penjual. Demikian ya. Kemudian yang ketiga, heuristik, yaitu produk jasa yang kita hasilkan itu didasari kepada proses pembaruan melalui total quality management dalam rangka perbaikan. Apa yang salah kita perbaiki, apa yang sudah baik kita tingkatkan kualitas bahkan kuantitasnya. Nah, untuk itu maka di dalam materi heuristik itu sering para ilmuwan mengatakan adanya bisnis model. Apa itu bisnis model? Model sendiri adalah suatu pandangan paradigma yang sengaja dibuat guna mempermudah kita dalam memahaminya dalam bentuk gambar yang sesederhana mungkin. Bisnis adalah bisnis. Bisnis itu adalah upaya kita dalam memandang segala aspek demi kemajuan, perkembangan, pemasaran, dan penjualan produk. Ya. Contoh bisnis model itu seperti apa sih? Ini ada saya kasih contoh adik-adik sekalian ya, bahwasanya agar kita memahami bagaimana rencana kita ke depan dalam memasarkan atau menghasilkan suatu produk atau bahkan jasa yang mungkin kreatif juga inovatif. Contoh, misalnya ya, ada semacam bisnis model yang cukup sederhana, misalnya kalangan anak muda ingin membangun bisnis kafe. Nah, sekarang mulai menjamur ini di kota Pangkal Pinang. Saya juga pernah melihat di Tobwali juga itu mulai berkembang kafe-kafe di pinggir jalan, di Koba, apalagi di Sungai Liat. Tapi Sungai Liat ini agak aneh ya, beberapa warga yang di pinggir jalan itu seharusnya kan bisa digunakan untuk membuka usaha, lapak-lapak usaha tertentu sampai malam ini, tidak maghrib udah sepi gitu ya. Seharusnya jangan, itu peluang itu bisa kita manfaatkan.
Nah, misalnya bisnis kafe. Yang hal pertama kita lakukan adalah kreativitas daya pikir kita yang baru. Sebenarnya bisnis kafe kita tujukan untuk siapa? Apakah untuk remaja putri dan putra atau untuk para orang tua dan anak-anak? Kalau untuk anak remaja dan putri maupun putra, itu biasanya juga kita harus melihat dari beberapa pengalaman-pengalaman atau data empirik yang sudah ada. Biasanya anak muda itu nongkrong karena dengan tujuan untuk hanya sekedar untuk komunikasi, berbicara, keluh kesah dengan temannya. Sehingga perlu kita sajikan misalnya snack, bukan makanan berat. Kalaupun ada minuman soft drink yang lebih kekinian, misalnya soft drink yang sehat, tapi tetap kekinian dan tetap modern, seperti yogurt. Yogurt ini adalah minuman hasil fermentasi susu yang sifatnya asam, rasanya asam, tapi digemari oleh berbagai pihak, khususnya kalangan remaja. Begitu pula kita bisa membidik pasar yang namanya pasar orang tua dan anak. Misalnya kita menyajikan makanan berat, juga makanan-makanan lainnya. Nah, inilah contoh daripada bisnis model sederhana yang bisa kita kembangkan lagi sebenarnya. Nah, kemudian di dalam menciptakan kreativitas perlu kita memperhatikan kita posisi di mana. Sehingga ada semacam 4 kuadran yang perlu diperhatikan. Misalnya pada garis vertikal ini adalah lingkaran yang paling ke atas adalah high, sedangkan paling ke bawah adalah low. Sedangkan garis untuk horizontal makin ke kanan itu berarti memiliki kualitas ide yang semakin baik, makin ke kiri maka kualitas idenya semakin buruk. Baik adik-adik, karena materi kita cukup sederhana dan waktu juga semakin menipis, kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam budi luhur.